Hai guys, balik lagi bersama gue, Matt for Dummies. Di video kali ini kita bakal belajar tentang Python, yaitu if else dan operator. Oke, jadi apa itu if else? If else itu adalah control statement ya, atau suatu keadaan di mana sebuah nilai dapat menghasilkan kondisi yang berbeda. Ya gampangnya jika maka gitulah. Jika lapar maka makan nasi, selain itu minum. Strukturnya gini, if kondisi 1 terpenuhi maka lakukan ini. Kalau terpenuhi, kalau enggak maka kondisi 2 dong gitu, maka lakukan ini. Tapi kalau kondisi 2 juga enggak, maka lakukan itu gitu loh. Ini contoh gampangnya di kehidupan nyata. Jika lapar ya makan nasi, tapi kadang kan kita nggak mau makan nasi ya, maunya makan snack doang. Ya udah, selain itu makan snack karena lapar. Tapi kalau nggak mau makan ya udah minum aja gitu loh. Itu gampangnya kayak gitulah di kehidupan nyata. Terus lanjut ke operator. Operator dalam Python untuk melakukan perhitungan atau perbandingan adalah sebagai berikut. Nih, kurang dari, lebih dari, tambah, kurang, sama dengan ya. Sama dengannya 2 ya. Kalau sama dengan 1 nanti dianggap variabel. Bagi, kali, pangkat. Pangkat tuh bintang 2 kali. Terus kurang sama dengan, lebih sama dengan, persen itu modulo atau sisa pembagian, and, not, dan sebagainya. Gitulah, nanti kita praktek aja, biar ngerti. Oke, lanjut ke bagian code ya, programming. Jadi ini if else. Jadi gini, kita cobain operator dulu ya. Kita cobain operator. Operator gini, misalkan hasil sama dengan 1 kurang dari 2. Salah dong. Pasti ya, pasti salah. Bener dong, hasil kurang dari 2. Ya udah print hasil. True. Gitu. Ini bukan soal booleannya ya. Kemarin kita udah bahas boolean, tapi yang mau gue bahas di sini adalah 1 kurang dari 2, penggunaan tanda ini di sini gitu ya. Kalau sekarang 1 lebih dari 2, berarti false. Nah, false gitu, oke? Sekarang, kita di sini aja. Di sini kita kasih not, fungsi not. Jadi gini, 1 lebih dari 2, salah atau benar? Salah, ya kan? Tapi sini ada not, berarti harusnya true. True gitu. Itu juga salah satu tanda ya, maksudnya operator gitu. Contoh nih, A sama dengan len. Len itu adalah fungsi dari length maksudnya, panjang. Panjang dari suatu string, misalkan Jokowi. Terus di sini B sama dengan len juga dari Prabowo. Terus di sini print A lebih dari B. Artinya banyak huruf dari nama ini lebih dari nama ini. Ini kan ada 6 huruf ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 6 lebih dari 7. Berarti kan 6 lebih dari 7. Ya salah dong. Berarti ini harusnya false ya. Nah, false gitu. Sekarang kalau ini kan tadi lebih dari ya, kita gunakan sama dengan. Artinya 6 sama dengan 7. Ya, false juga. Oke. Kalau kurang dari, true harusnya ya. True, ya betul. Nah, sekarang ada nama nih, nama sama dengan kucing. Nama kucing. Terus nama dikali 3. Jadi apa? Kucing gitu. Kalau pakai spasi, kucing gitu ya. Kalau kucing spasi anjing, kucing anjing. Nah, gitu. Ngerti kan? Jadi, itu cuma pengali aja. Jadi namanya tuh ada 3 gitu. Di print huhu tambah haha. Haha gitu. Sekarang kita coba lagi print 10% 3. Artinya 10 dibagi 3 ya. Ini sama aja kayak 10 bagi 3 sisa berapa gitu loh. Atau kalau di matematika 10 mod 3, 10 modulo 3. 10 bagi 3 yaitu jawabannya 3 karena 3 kali 3 9. Sisa 1 gitu. Itu kenapa jawabannya 1. Bukan soal jawabannya, tapi kita mempraktekkan persennya ini loh gitu. Maksudnya operatornya. Nih, ada list A B C ini ya. Terus in list kali 4 gitu. Jadi ABC-nya berulang 4 kali gitu doang sih. X sama dengan 10. Y sama dengan 2X kurang 1 ya. Ini kan kalau matematika. Tapi kita nggak bisa main tulis kayak gini. Kita main tulisnya 2 kali X pakai operator. Maka nilai Y berapa? Print Y.
19. Kenapa? Karena 2 kali X, X-nya 10, 20 kurang 1, 19. Gitu ya. A sama dengan 5. B sama dengan A pangkat 2 kurang 5 kali A tambah 1. Maka print B. 1 jawabannya. A sama dengan 1. A sama dengan B sama dengan A tambah 1. Ini kan tadi udah ya, kayak gini kan. Tapi gue mau ini diganti jadi A lagi. Kalau kita Ctrl Enter, jadinya apa nih? Kalau kita print A. 2. Kenapa? Karena A di sini diganti sama A di sini. Jadi 1 tambah 1 nih. 1 tambah 1 alias 2. Ya kan, sama dengan 2. Tapi hasil 2 ini dikembalikan lagi ke variabel A lagi. Jadi 2. Nah, ini sama hasilnya. Kalau kita ini ya, komen dulu. Ini akan sama hasilnya kalau kita nulisnya gini. A tambah sama dengan 1. Tetap. Jadi ini penulisan ini sama kayak ini. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kayak gini? B sama dengan 4. B kali 3. Kita print B sekarang. Print B 12 gitu. Ini hasil ini akan sama kalau kita tulis kayak gini. Kali sama dengan 3. Itu tetap sama gitu ya. Dan operator-operator lainnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke if else. Kita masuk ke if else sekarang, kita tulis kayak gini ya, langsung. X sama dengan 10 kurang dari 11, which is itu true. Maka tulis gini, if X sama dengan true, artinya kalau kondisi X itu benar, maksudnya memang true, benar, maka titik 2, enter. Nah, ini kan ada otomatis spasi ya, atau tab gitu. Itu namanya indent, dan itu memang otomatis gitu. Jadi, dan itu harus pakai indent. Maka print, kayak gini, X is below 11. X is below 11. Kenapa X is below 11? Karena kondisi ini true, makanya ini di print. Kalau ini salah, maksudnya kalau ini bukan true, ya ini tidak di print gitu. Contoh 12 kurang dari 11 salah dong. Tuh, nggak ada yang terjadi, gitu loh. N sama dengan minus 2020, ya kan? If N lebih dari 0, maka print bilangan positif. Else, artinya gini, kalau dia lebih dari 0, kondisi pertama ini ya dia positif, tapi selebihnya ya dia negatif gitu kan. Berarti selebihnya print bilangan negatif. Udah. Tuh, kalau dia Ctrl Enter yang ke print ini bilangan negatif. Karena apa? Karena dia kurang dari 0, artinya dia tidak memenuhi kondisi ini. Jadi ini hanya akan dilakukan kalau ini terpenuhi. Masalahnya ini nggak terpenuhi gitu loh. Gitu ya. Ini nested namanya. Kita pakai umur sama dengan input. Masukkan umur. Kalau di Ctrl Enter tuh masukkan umur nih. Kita bisa pakai fungsi input. Misalkan 11 gitu ya. Nah udah gitu. Nah lanjut di sini. If umur kurang dari 16, ya kan? Maka, jangan maka dulu. Jadi kalau kurang dari 16 itu ada kategorinya ada banyak. If lagi, umur kurang dari sama dengan 3. Jadi udah dari kurang dari 16, kurang dari 3. Maka print masih bayi atau balita. Balita gitu. Enter, backspace, else, artinya jika umurnya kurang dari 16 tapi tidak kurang dari 3, berarti ya 4, 5, 6 sampai 16 sampai 15 gitu ya. Else print apa? Masih bocah lo. Gitu. Nah, ini kan kalau kurang dari 16. Gimana kalau lebih dari 16? Kalau kita nanti umurnya 70, 90 gitu, itu gimana? Backspace lagi. Backspace lagi. Elif.
elif itu artinya else if, artinya kondisi kedua lainnya, tapi kondisinya ada lagi, yaitu umur lebih dari 16 and umur kurang dari 75. Titik 2. Nih, kita kasih enter aja ya. Titik 2, enter. If lagi. If 16 kurang dari umur, kurang dari sama dengan berapa? Sama dengan 20 ya. 20, tulis print. Udah remaja. Else, elif ya, elif. Nah ini 21 kurang dari umur, kurang dari sama dengan 50 ya, kurang dari sama dengan 50. Titik 2, enter, print. Udah dewasa. Terus else. Selain itu artinya ya umurnya lebih dari 16 tapi kurang dari 75. Tapi bukan di kondisi ini dan bukan kondisi ini gitu. Ya udah, selain itu apa? Ya selain itu print. Udah tuir, udah tua gitu. Control enter, enter lagi di sini. Else. Nah, else di sini itu artinya jika tidak kurang dari 16 dan tidak di antara 16 sampai 75, maka ini kan berarti udah tua banget ya. Di atas 75, berarti 75, 76, 77 dan sampai 100 sampai seterusnya. Maka print ya udah siap loh, bos. Nah, siap-siap apa ya? Terserahlah. Control enter gitu. Lama. Oke, ada yang salah. Apa nih? Not supported between instance of str dan integer. Oke. Oh, I see. Jadi gini. Jadi umur yang di sini, itu tipe datanya nih, ya. Print type umur 11. Itu str, string. Jadi ini string. Kalau kita mau ubah jadi integer, kita tulis di sini aja. Integer, kita casting ya. Nah, baru 11. Terus kita tulis lagi di sini type umur. Nah, baru integer gitu ya. Berarti ini harusnya udah benar nih. Nah, masih bocah loh. Kenapa masih bocah loh? Karena umurnya masih 11. Sekarang kalau kita masukkan umur 90. Nih kan, integer, control enter. Ya udah, siap-siap aja lo, bos. Nah, gitu. Control enter lagi, berapa? 70. Sini control enter lagi. Apa yang salah lagi? Elah. Oh, salah ketik gua. Nih, print. Tuir gitu, guys. Oke. Ya itu salah ketik sih, nggak masalah lah ya. Nih, tuh udah tuir. Oke, lanjut. Nested udah ya. Sekarang kita ke soal terakhir. Ke case terakhir maksudnya ya. Harga underscore buku sama dengan 15.000. Control enter. Cek dulu nih, gue jadi insecure nih. Cek tipe datanya, harga buku. Integer, udah bener ya. Udah, ini hapus berarti. Terus quantity sama dengan 10 biji. Gitu ya. Terus total sama dengan harga buku kali quantity gitu. Udah ya. Nih, jadi ini harga bukunya 15.000, belinya berapa banyak? 10. Ya udah, berarti total ya 15.000 kali 10, 150.000 gitu ya. Jangan kegedean. Harga buku apaan? 1.500 saja. If total lebih dari 10.000, ini kan, lebih dari 10.000, maka apa yang dilakukan? Print dapat diskon deh 10%, gitu ya. Gimana caranya diskon? DISC sama dengan total kali 0,1.
atau 10% gitu ya. Maka total yang baru sama dengan total kurang diskon. Print lagi. Ya udah, bayar aja total ya, bayar aja total. Bayar aja totalnya segitu. Format total. Tuh, elif total sama dengan 10.000. Print apa nih? Ya udah, diskon 5% aja. Nah, berarti kita copy aja ya, copy. Kita sesuaikan aja. Nah, ini udah kita copy. Ini jangan 0,1 lagi, berarti 0,5 dong. Ya kan? Else. Nah, artinya kalau memenuhi yang lain ya, print. Gak ada diskon. Oh, berarti belanjanya sedikit gitu. Berkurang terus. Oh, iya, gue tahu kenapa ini berkurang terus. Karena tadi kita udah running berkali-kali. Kalau gitu kita sell, current output clear. Juga clear lagi yang di sini. Sell type, nih current output clear. Udah ya. Ctrl enter. Gitu. Ini dia harga yang benar. Jadi kalau ini kan belanjanya 15.000 nih, 15.000 berarti memenuhi ini dong. Ya udah dapat diskon 10% gitu. Kalau dia 10.000 ya dapat diskon 5% aja. Tapi kalau di bawah 10.000 yang kagak ada diskon gitu. Karena dia lebih dari 10.000 dia dapat segini, dapat 10%. Gitu ya. Udah, itu aja. Sampai sini aja video gua kali ini. Don't forget to like, comment, subscribe. Dadah.